teman-teman dulu. Teman-teman kita ninjau dulu ya, baru nanti kita bicara ya. Ya Pak. Cima. Ya. Dan tadi saya juga minta hari Jumat kita. Iya, kan COVID udah selesai berapa tahun? Ya kan? Bu, buka jalan dulu. Ibu, Pak jalan. Ada Ibu Limanesko ya? Ada 408. Iya, siap. Jadi ada korbannya? Iya, kalau boleh kita bisa cek buat itu tahun mana Pak? Jadi nanti bisa jalan langsung. Kemudian jatuh tempo 15 November. Mohon izin Pak Wali, mohon dibantu. Izin Pak Menteri, 750.000 satu bulan itu mereka akan mengikuti proses. Iya, baik Bapak, siap kita laksanakan. Kalau perlu dikasih gratis dulu lah. Iya, Mampu kan bagi pasar biaya Pak? mampu Bapak. Oke, kita sepakat kasih gratis ya. Iya, siap Bapak. Janji ya. 1 tahun ya. Baik Bapak. 1 tahun ya. Iya. Oke, 1 tahun. Ini boleh dihitung dari hari ini. Oke, baik Bapak. Ya, 1 tahun gratis ya. Iya. Ini saksinya semua ya, supaya jelas. Kan ya Pak ya, PD Pasar Jaya saya yakin untuknya cukup bagus kan Ibu Imai kan? Iya, siap Jadi, Bapak. supaya bisa membantu juga masyarakat. Iya. Kalau bisa aset-asetnya dimaksimalkan ya. Ini yang pertama, ke depan tolong kan saya minta tadi dengan arahan Pak Mendagri ini luar biasa. Dari 1.200 rupiah terendah. Iya, baik. Kemudian kepada ASN dengan golongan rendah. Iya, baik Bapak. Apa angkanya? Biaya Ini kan ada 1.984. Ya. izin Bapak. Biaya untuk 5 per bulan. Iya. Nah, kalau begitu, yang relokasi karena korban bencana, kebakaran, dan nanti buat relokasi yang buat kali Ciliwung, normalisasi relokasi lagi kan. Nah, 1 tahun Bapak. berapa lama bisa dikasih waktu? 200 di Bisa juga Pak ya. Tentu kan masih adil ya Pak. Misalnya penanganan TPN beberapa. itu betul-betul ya, karena kewenangannya bukan saya dan Pak Mendagri ya. Jadi itu bukan Terlalu mahal Pak. Jadi omongan saya apa Pak? PJ-nya Pak? Dan separakan kita tadi. Tadi sudah disepakati ya pasangan dari Menteri bahwasanya untuk yang pertama. Ya, saya tidak mau menyalahkan yang sudah-sudah. Yang penting kita ke depan bersatu membereskan. Memang ini sudah 2 tahun begini. Jadi sudah kita petakan dengan jelas, dengan kebijakan, tadi koordinasi dengan Bapak Mendagri, karena arahan Pak Prabowo memang kita nggak boleh jadi Superman, harus jadi super team, harus bekerja sama. Makanya kita di Magelang itu sangat banyak gunanya. Ya buktinya ini, bekerja sama dengan beliau. Saat beliau masih berulang tahun, belum sampai, saya minta tolong abang saya ini membereskan. Dan kita punya PJ yang punya hati, dan juga punya dirut yang juga punya hati, ya kerjanya cepat. Jadi sebenarnya ini kan soal kebijakan aja. Ada informasi, ada aset, ada kebutuhan. Ada nggak kebutuhannya? Ada. Ada nggak yang perlu rumah? Banyak. Ya kan begitu. Jadi bagaimana ini koordinasi? Jadi yang sudah lewat, sudahlah ya. Kita tatap lebih baik ke depan. Dan saya terima kasih betul sama Pak Gubernur yang luar biasa. Pak Ara, izin Pak, mau tanya Pak, untuk nanti open house hari Jumat itu terbuka untuk milenial atau terbuka untuk guru dan TNI yang berpangkat rendah juga Pak? Ya, tadi saya sudah sampaikan sebenarnya ini adalah kewenangan daripada pemerintah daerah Jakarta. Tapi beliau terbuka untuk diskusi dengan kami. Dulu ini dibangun, kalau tidak salah asetnya Pak Dirjen punya PMDKI. Tanah PD Pasar Jaya. Iya, PD Pasar Jaya. yang ngebangun kita ya. Ya, bangun APBN ya. Nah, jadi kita sinergi Ya. memaksimalkan aset-aset yang 2 tahun ini tidak dimaksimalkan. Jadi saya sekali lagi, udahlah kita lihat masa depan saja. Pak Prabowo selalu katakan, mari kita bersatu, yang sudah lewat. Ya, saya nggak mau evaluasi lagi. Ya, kita lihat ke depan aja. Pak Menteri, tahun 2022 lalu audit PT salah satu temuannya adalah subsidi rumah. Ya, itu pertanyaan bagus ya. Besok datang deh ke kantor saya, kami di brief pelajaran selama 3 hari. Salah satu keberhasilan Denmark sebagai negara yang tidak korupsi dan Mesir yang melakukan lompatan adalah keterbukaan publik. Jadi ada audit internal, ada BPKP,
ada BPK juga, tapi saya berharap audit dari rakyat. Jadi keterbukaan dari rakyat. Jadi besok hari Senin jam 4 saya sudah minta nanti Pak Dirjen sama Wamen saya mempresentasikan SOTK yang saya akan perjuangkan hari Kamis bertemu dengan Ibu Menteri Menpan RB. Ya, saya sudah minta kepada Presiden SOTK saya dirubah. Untuk pengusulannya di hold dulu sampai kita mendapatkan uji publik. Salah satunya tadi yang sampaikan, saya akan memberikan ruang tempat untuk pencegahan korupsi, ada call center, kalau ada ya dugaan korupsi bisa melaporkan ke situ, termasuk aparat saya. Kemudian juga kita akan melakukan efisiensi. Contoh, kita beli semen, kalau untuk 2 tower dengan ribuan tower, harganya beda. Kita bisa minta itu harganya turunkan. Jadi kita harus melakukan efisiensi. Saya biasa di swasta, ada produktivitas, ada efisiensi. Nah, negara ini menurut saya bukan hanya mengamankan uang negara, tapi juga harus efisiensi. Bayangkan kalau harga-harga bahan bangunan bisa dibuat lebih murah, berarti harga rumahnya lebih murah kan? Berarti yang untung siapa? Rakyat. Jadi kita harus membuat anggaran-anggaran itu lebih murah dengan cara strateginya tadi. Ya, kebetulan misalnya dengan banyaknya kebutuhan, ya kita nego sama pabriknya, misalnya pabrik semen tadi. Kita kebutuhannya banyak nih, kasih dong harga lebih murah. Tapi untuk kepentingan siapa? Negara dan rakyat. Jelas ya gitu ya? Saya mau nambah nih. Ya, ini Bapak Mendagri. Silakan. Khusus perumahan. Jadi arahan Bapak Presiden sangat-sangat jelas. Prioritas utama adalah kepada rakyat yang low class, yang mereka tidak punya rumah, wong cilik, itu nomor 1. Jadi untuk meyakinkan misalnya contoh kasus rusun ini, nanti yang tanggung jawabnya adalah Dirut Pasar Jaya dibantu Bapak Wali Kota untuk meyakinkan bahwa unit-unit ini diisi oleh tadi yang kriteria tadi, mulai dari TNI Polri yang rendah pangkatnya, ASN yang kesulitan, guru-guru dan lain-lain. Jangan sampai tidak tepat sasaran, jatuh ke tangan yang sebetulnya penghasilannya jauh tinggi, dan kemudian setelah itu dia sewakan ke orang lain. Nah ini nanti tentu Pak Gubernur akan mengevaluasi, mengawasi. Resikonya tadi itu udah deal tadi. Ini Pak Dirut Pasar Jaya, Pak Wali Kota, Pak Gubernur, kalau sampai ada yang salah tepat sasaran ke yang bukan rakyat kecil, ya ada resiko-resiko. Saya nggak mau sebutkan resikonya. Terima kasih. Terima kasih Pak Mendagri. Jadi betul sekali. Bayangkan tadi coba mic-nya dikasih sama Pak Dirut PDJ apa saja. Betul ya? Iya. Nah, peminatnya berapa Pak? Yang peminatnya? Izin 3.195. Padahal ini yang mau ditawarkan paling 1.200-an, 1.192. bayangin udah 3 kali lipat. Artinya kalau kita kasih 3,5 juta itu berarti bukan buat rakyat kecil. Karena nggak mungkin rakyat kecil bisa sewa 3,5 juta sebulan. Berarti tidak tepat sasaran kita untuk menolong orang kecil. Makanya saya tadi minta tolong, karena saya nggak bisa intervensi lah ya, ini kewenangan daripada ini. Dan saya senang mau mendengarkan apa yang disampaikan Pak Mendagri dan kami. Bayangkan, tadi kalau nggak ini terlambat sedikit, ini udah kontrak-kontrak segala macam, udah nggak bisa apa-apa lagi kita. Mungkin kalau saya datangnya sama Pak Mendagri minggu depan, udah perjanjian. Dan saya yakin dengan pengertian nanti ada pertanyaan. Saya minta, saya menggugah, ya betul Bapak udah berproses buat yang 3,5 juta, tapi saya pikir kita berubah untuk kebaikan, nggak ada salahnya. Ya, dan ini adalah perintah Presiden untuk memperhatikan rakyat kecil, utamakan rakyat kecil. Gitu ya Pak ya? Siap Bapak. Ya, jadi ini Bapak bisa selesaikan baik-baik yang 3,5 Iya, juta? bisa Bapak, siap. Bisa ya? Yakin Pak? Yakin Bapak. Ya, makasih Pak ya. Iya. Oke. Ini datang pertengahan November, karena menurut saya ya contoh itu harus dimulai dari kita sendiri. Ya, nanti pertengahan November, saya sebelumnya pengusaha, saya sudah bersyukur diberikan kesempatan oleh rakyat Indonesia, tentu harus mulai dengan diri kami sendiri, ya dari tanah dari swasta, hibah, sumbangan, membangunnya dan isinya dari swasta juga. Nah, yang kita mau buat adalah kepedulian, kegotong royongan. Moto kami adalah gotong royong, membangun rumah untuk rakyat.
karena nggak bisa sendiri. Anggaran negara nggak mungkin cukup. Ya, nah jadi kita akan juga mengajak teman-teman semua swasta untuk kepedulian sosial. Dan kita akan mulai, itu akan jadi model, doain sekitar tanggal 10 November kita mulai lakukan itu. Luasannya 2 hektar itu Pak? Atau? 2 hektar minimal. Pak Menteri, dan mungkin biaya untuk ASN dan... Tadi sudah jelas, yang gratis adalah untuk yang terdampak kebakaran kemarin, yang di Manggarai. Oke, itu satu ya. Kedua, nanti kan kita mau menata kawasan Citarum. Pasti ada yang terdampak. Ciliwung, ya maaf Ciliwung. Mengatasi banjir. Nah, mengatasi banjir. Pasti kan pasti ada relokasi. Nggak usah cari, kita udah siapkan tempatnya di sini. Dan gratis selama setahun. Nah, jadi kita jangan membangun tanpa mikirin rakyat yang terlokasi mau kemana. Nah, saya senang senior saya Pak Tito tadi menyampaikan pikiran yang sangat cerdas. Jadi pikiran yang terobosan tapi berkeadilan. Dan lebih senang lagi karena PJ gubernurnya setuju. Jadi kita sudah alokasikan, nanti Ibu Ima kan enak. Jadi pemerintah DKI dan DPRD DKI tidak perlu lagi menganggarkan. Karena tempatnya sudah ada. Bahkan dikasih gratis. Masa orang sudah direlokasi masih sewa kan? Jadi menurut saya ini pembangunan yang berkeadilan ya seperti ini. Memanusiakan manusia terutama rakyat kecil. Jelas ya? Udah ya? 50. Itu angka untuk break even kelola ini Pak ya. Nah, jadi tentu berkeadilan itu nggak sama rata. Ya, contoh yang ada penghasilannya mungkin ya penghasilannya 5 juta dengan 10 juta kan masa disamain. Mesti ada subsidi silang kan? Tapi angkanya ketemunya 1250 misalnya. Yang 5 juta atau 6 juta diturunin lah. Disubsidi dengan yang di atasnya. Tapi tetap ketemu minimal 1,250 juta per bulan supaya bisa Bapak PD Pasar Jaya tidak untung tapi jangan rugi juga. Saya nggak mau juga rugi. Jadi kita sepakati ya angka itu ya. Jelas ya? Oke. Cukup ya?